luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran bina fikih. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat berjamaah, ya. Terus apa yang dimaksud dengan imam, apa yang dimaksud dengan makmum, ya. Terus hukum sholat berjamaah dan pahala sholat berjamaah. Namun terlebih dahulu di sini sebelum kita mempelajari materi pelajaran pada hari ini, ya, diharapkan anak-anak setelah mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari, diharapkan anak-anak sekalian mengetahui syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum. Nah, marilah kita pelajari pelajaran bina fikih, yaitu ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, orang yang sah menjadi imam. Terus poin yang kedua, orang yang tidak sah menjadi imam. Poin yang ketiga, syarat orang yang menjadi imam. Dan terakhir, syarat orang yang menjadi makmum. Nah, sebagaimana minggu yang dahulu kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan imam dan apa yang dimaksud dengan makmum. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum, yaitu, nah, anak-anak sekalian pasti masih ingat, ya, apa yang dimaksud dengan imam. Dan marilah kita masuk pada poin yang pertama, orang yang sah menjadi imam. Nah, seseorang yang sah menjadi imam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki mengimami orang laki-laki. Nah, di sini sah, ya, yang menjadi imam itu laki-laki dewasa untuk mengimami makmum orang laki-laki dewasa juga. Nah, itu sah, ya. Kemudian yang kedua, laki-laki mengimami perempuan dan laki-laki. Nah, jika seseorang imam itu adalah laki-laki dewasa, maka boleh makmumnya itu perempuan dewasa dan laki-laki dewasa juga. Nah, jadi itu sah, ya. Laki-laki dewasa mengimami perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, perempuan mengimami perempuan. Nah, jika yang menjadi imam itu adalah perempuan dewasa, maka boleh makmumnya itu adalah perempuan dewasa juga. Nah, itu sah, ya. Kemudian yang keempat, perempuan mengimami anak-anak. Nah, itu sah juga, ya. Nah, jika ada seorang perempuan dewasa menjadi imam untuk anak-anak. Nah, baik anak-anak itu laki-laki atau anak-anak perempuan, itu sah. Asal anak-anak. Nah, itu sah, ya, kalau perempuan dewasa menjadi imam untuk anak-anak. Kemudian yang kelima, anak laki-laki mengimami anak laki-laki dan perempuan. Jadi sesama anak-anak ini boleh juga, ya. Jadi jika ada yang menjadi imam itu adalah anak laki-laki,
maka dia boleh menjadi imam. Nah, untuk siapa? Untuk anak juga, baik itu anak-anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, itulah tadi seseorang yang sah menjadi imam. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu seseorang yang tidak sah menjadi imam, yaitu ada dua macam ya, ada dua macam. Yang pertama, perempuan dengan makmum laki-laki. Nah, jika yang menjadi imam itu adalah perempuan dewasa, maka dia tidak sah menjadi imam untuk makmum laki-laki dewasa ya. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, itu tidak sah. Tadi perempuan dewasa menjadi imam untuk laki-laki dewasa. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak dengan makmum orang dewasa. Nah, jadi jika yang menjadi imam itu adalah anak-anak, maka dia tidak boleh atau tidak sah menjadi imam untuk makmum orang dewasa. Nah, orang dewasa itu baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang menjadi imam itu adalah anak-anak, maka tidak sahlah dia menjadi imam. Jelas ya di sini. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu syarat menjadi imam, yaitu apa? Sebagai berikut. Pada poin yang pertama tadi itu adalah seseorang yang sah menjadi imam. Nah, kemudian yang pada poin yang ketiga ini, syarat menjadi imam itu apa saja? Nah, sekarang yang pertama, mengetahui ajaran agama Islam. Ya, jelas ya. Seseorang yang menjadi imam itu harus mengetahui ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, syarat menjadi imam yaitu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Nah, baik itu rukunnya, sunnahnya, hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diketahui oleh seseorang yang menjadi imam. Kemudian yang ketiga, memiliki hafalan Al-Quran paling banyak. Nah, jika ada beberapa orang di masjid ya yang dilihat itu pantas menjadi imam, maka dipilih salah satunya dari beberapa orang tersebut yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, itu yang ditunjuk menjadi imam. Kemudian yang keempat, memiliki bacaan Al-Qur'an paling fasih dari yang lain. Nah, itu tadi ada beberapa orang ya yang bisa menjadi imam, tapi yang dipilih atau yang ditunjuk menjadi imam itu adalah orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an yang paling fasih atau bacaan Al-Qur'an yang benar dari yang lain, dari beberapa orang yang lain. Itu yang ditunjuk untuk menjadi imam. Kemudian yang kelima, syarat menjadi imam yaitu baligh atau dewasa. Ya, jadi syarat menjadi imam itu adalah sampai umurnya yaitu baligh atau dewasa ya. Kemudian yang keenam,
syarat menjadi imam yaitu memiliki budi pekerti mulia. Nah, jelas ya, seseorang yang menjadi imam itu harus memiliki budi pekerti yang mulia, baik dalam berkata-kata maupun perbuatan, ya. Kemudian syarat menjadi imam selanjutnya yaitu yang ketujuh, tidak dibenci jamaah. Nah, seseorang yang menjadi imam itu adalah orang yang tidak dibenci oleh jamaah sholat berjamaah. Nah, artinya di sini bahwa orang tersebut disukai oleh jamaah jika orang tersebut menjadi imam. Nah, kemudian syarat menjadi imam selanjutnya yang kedelapan adalah tidak fasik atau melakukan perbuatan maksiat. Artinya di sini bahwa orang yang menjadi imam itu adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi orang yang menjadi imam tersebut adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Kemudian syarat yang ke-10, orang yang menjadi imam itu adalah diutamakan yang paling tua usianya. Nah, jika ada beberapa orang yang siap menjadi imam dalam sholat berjamaah, maka ditunjuklah orang yang lebih tua umurnya dari beberapa orang tersebut. Kemudian poin yang keempat, kita akan mempelajari syarat-syarat menjadi makmum. Syarat yang pertama, niat mengikuti imam. Nah, jadi kita sebagai makmum harus mengikuti imam, ya. Jadi kita itu berniat mengikuti imam melalui niat yang kita lakukan. Misalnya musalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku melakukan sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, menjadi makmum artinya mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengikuti imam dalam segala gerak-geriknya. Nah, jelas ya. Jadi kita sebagai makmum itu mengikuti gerak-geriknya si imam. Kemudian yang ketiga, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Nah, jadi imam dan makmum itu berada pada satu tempat, misalnya di masjid, di musola, atau di rumah, ya. Tapi lebih baik itu di masjid. Kemudian yang keempat, makmum tidak boleh berdiri melebihi berdirinya imam. Nah, bagi makmum itu tidak boleh melebihi berdirinya di depan imam. Justru imam itu adalah di depannya si makmum ketika berdiri, ya. Nah, yang kelima, laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Seandainya ada imam perempuan, maka kita sebagai laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan tersebut dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu tidak sah, ya. Nah, kemudian yang keenam, tidak ada tabir atau penghalang yang menghalangi gerak-gerik imam. Jadi bagi kita makmum, kita bisa melihat gerak-geriknya si imam dalam perpindahan dalam sholat, ya, dalam sholat berjamaah. Kita bisa melihat gerak-gerik imam tersebut.
Jika seandainya kita tidak bisa melihat gerak-gerik imam, maka kita bisa melihat perpindahan gerak-gerik tersebut dalam sholat dari teman kita di depan. Nah itu ya, seandainya kita tidak bisa melihat imam. Kemudian yang ketujuh, sholatnya makmum harus sesuai syarat pelaksanaannya dengan sholatnya imam, ya jelas ya. Kemudian syarat yang ke-8 yaitu makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Nah, jadi seseorang yang menjadi makmum itu dia tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Nah, takbiratul ihram itu adalah yaitu takbir yang pertama yang dilakukan setelah kita melakukan niat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah itu ya, kita tidak boleh mengangkat takbir atau mengucapkan takbiratul ihram mendahului imam ya. Nah kemudian syarat yang ke Nah kemudian syarat yang ke-9 yaitu demikian juga gerakan sholat lainnya makmum tidak boleh mendahului imam. Nah gerakan yang selain dari takbiratul ihram itu juga termasuk gerakan rukuk, iktidal, sujud itu tidak boleh mendahului gerakannya si imam. Nah kita tidak boleh jadi kita sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakan-gerakannya si imam ya. Demikian juga gerakan-gerakan sholat lainnya makmum tidak boleh mendahului imam. Nah itu ya, jadi kita sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakannya si imam, baik ketika imam melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Nah kita tidak boleh mendahului dari gerakannya si imam ketika melaksanakan sholat berjamaah ya. Nah itulah tadi 4 poin yang kita pelajari pada pelajaran Bina Fikih pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran pada hari ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.